Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Impres Santo Yosef atau yang mewakili Bapak Robertus Belarminus SAD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Impres Santo Yosef Maumere. Yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran Mapel Agama, Bahasa Inggris juga PJOK. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan SD Impres Santo Yosef Maumere. Singkatnya kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya bagi kita semua, hingga kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, pada siang hari ini saya selaku moderator sekaligus sebagai penyaji materi pada sesi presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya tidak perlu memperkenalkan diri secara terperinci lagi karena kita sudah saling mengenal dengan baik. Untuk itu kita lanjut saja. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan urutan kegiatan kita. Yang pertama adalah perkenalan, diawali dengan doa dan juga sambutan oleh kepala sekolah. Yang kedua materi inti, dan yang ketiga penutup. Untuk itu harapan saya kita semua perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama kita mengikuti menyimak pemaparan materi dengan saksama, kemudian kita proaktif dalam mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Untuk itu tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Pada Ibu guru kelas 6 kami persilakan. Mari kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Tuhan, kembali kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena atas berkat-Mu Engkau menunjuk kami kembali kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini kami akan mulai dengan materi-materi yang akan kami sharingkan bersama. Kiranya dengan berbagi kami dapat belajar untuk memajukan pendidikan di sekolah kami ini. Nama Tuhan puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu guru kelas 6 yang sudah memimpin doa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Impres Santo Yosef Maumere. Kepada Bapak kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendidik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Impres Santo Yosef Maumere. Yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran agama, bahasa Inggris dan juga PJOK. Yang saya kasihi Bapak Ibu tenaga pendidikan SD Impres Santo Yosef Maumere. Singkatnya, semua kita yang hadir dalam ruangan ini, saya pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruangan yang sederhana ini. Pada siang hari ini, kita semua akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Fani, calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita ini, sebagai salah satu aksi nyata
modul 1.4 yang telah mereka pelajari bersama. Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk boleh berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Harapan saya bahwa mari kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan senang hati, penuh semangat, agar kita bisa mendapatkan atau menimba ilmunya dengan baik yang akan berguna bagi kita semua. Kita menyimak dan mengikuti dengan baik agar pelan-pelan kita bersama bisa memulai mempraktikannya di kelas kita masing-masing di sekolah ini. Hanya ini saja harapan saya, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya memulai materi inti, saya akan memberikan sebuah pantun. Nah Bapak Ibu, untuk baris pertama dan ketiga, Bapak Ibu bisa membalasnya dengan kata cakep. Baris kedua dan keempat bisa dibalas dengan kata keren. Oke, kita mulai? Iya. Pagi hari memetik tomat. Cakep. Memetiknya di kebun pastoran. Keren. Kuucapkan salam hormat. Cakep. Untuk Bapak Ibu guru sekalian. Keren. Selanjutnya adalah penyajian materi inti. Saya sendiri yang akan membawakan materi ini. Mari kita ikuti bersama materi ini mulai dari materi yang pertama. Next. Ya. Ini konsep inti tentang budaya positif. Budaya positif ini ada di modul 1.4. Ada 6 materi inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketujuh materi ini sangat padat. Kita akan mengikuti satu persatu. Oke, next. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita fokus keempat poin ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak kita? Disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa saja yang ada di dalam benak kita tentang disiplin itu? Tertib, apa lagi? Tepat waktu, apa lagi? Masih ada? Disiplin, tertib, tepat waktu, apa lagi? Tanggung jawab. Oke, guru kelas 1. Masih ada? Tertib, disiplin, tanggung jawab ya. Oke, jadi untuk kata disiplin saja, kalau kata disiplin saja berarti dia itu masih bercampur dengan pernyataan-pernyataan negatif ya. Kalau diikuti dengan kata positif, disiplin positif, berarti dia berbeda lagi artinya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini menurut Dr. William Glasser, dia menyampaikan ada makna kontrol, teori kontrol yang selama ini kita selalu salah konsep atau miskonsepsi. Dan ini yang sering terjadi di antara kita semua termasuk saya ya. Yang pertama kita lihat dulu yang pertama, makna kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berarti bahwa yang kita tahu bahwa kitalah yang mengontrol murid sejak mereka pagi hadir sampai dengan mereka pulang. Ya, jujur saja ini pasti kita selalu punya pikiran seperti itu toh. Kita yang mengontrol murid sejak mereka datang pagi sampai dengan mereka pulang. Oke, yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memberi kritikan membuat orang merasa bersalah, berarti
buat ya. Oke. Yang berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi terhadap anak-anak. Ya, orang dewasa punya hak untuk memaksa anak-anak. Oke. Yang berikut, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu berarti efektif dan bermanfaat untuk karakter anak. Dan yang ini, keempat ini pasti kita sering lakukan selama ini toh. Nah, ternyata 4 poin ini adalah miskonsepsi. Kita keliru ternyata. Secara teorinya kita keliru, ya. Oke, sekarang kita akan tahu lalu yang benarnya harus seperti apa yang harus kita lakukan. Kita akan pelajari lagi berikutnya slide. Oke. Sekarang kita akan belajar pelan-pelan tentang teori kontrol tadi. Yang tadi 4 pernyataan yang ternyata miskonsepsi tadi, kita akan pelan-pelan mengetahui. Di sini kita akan lihat bagaimana kita bisa berubah, seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini oleh salah satu ahli namanya Stephen R. Covey, itu dia katakan seperti ini: bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut si Stephen R. Covey. Sekarang kita lihat ini yang pernyataan-pernyataan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol yang benar, yang bukan macam miskonsepsi tadi ya. Kita lihat pernyataan yang pertama, kebutuhan kita sama. Untuk stimulus respon itu menyatakan kebutuhan kita sama. Kalau berdasarkan teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Oke. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, kita fokusnya nanti yang teori kontrol ya. Oke, yang berikut, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulusnya. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk-bujuk gagal terus berarti kita pakai paksa. Nah, berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini untuk stimulusnya. Sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya bahwa kita sama-sama saling menguntungkan ya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oke. Next. Ya. Yang berikut, makna kata disiplin. Oke, baik, sudah kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah tentang makna kata disiplin yang tadi di awal tadi saya sudah buka dengan pertanyaan pemantik. Di sini, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara dia katakan seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan ya. Oke, jadi yang dimaksudkan dengan disiplin tadi, yang dimaksudkan dengan disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu bagaimana? Motivasi dalam diri. Iya, benar, dari dalam diri ya. Ya. Oke. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain
untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita, maka kalau motivasinya datang dari pihak lain berarti itu namanya motivasi eksternal. Oke, next. Ya, ini kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai yang bersifat umum yang tidak terlepas dari budaya, adat istiadat, tapi dia bersifat umum ya. Nanti nilai-nilai ini sebagai dasar kita untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, terkhusus kita di dunia pendidikan, itu sekarang kita sedang gencar dengan profil pelajar Pancasila P5 yang ada di dalam sistem pendidikan, di dalam kita punya kurikulum. Itu ada 6 nilai, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai P5 yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke. Yang berikut nilai kebajikan yang kedua itu tentang sikap murid, ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan juga yang terakhir adalah komitmen. Next, nilai ini sangat banyak. Nah, yang berikut itu 9 pilar karakter. Itu mulai dari cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, ada hormat dan santun, kemudian ada baik dan rendah hati, ada kepemimpinan dan keadilan, sampai dengan yang terakhir itu adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini tentang 9 pilar karakter. Lalu yang berikut ini nilai keterampilan hidup. Itu ada dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang ini nilai petunjuk hidup, ini sangat banyak, mulai dari peduli, kemudian ada bekerja sama, lalu kehormatan, integritas, pemecahan masalah, sampai dengan yang terakhir adalah nilai persahabatan. Yang berikut ini tentang empati, suara hati, rasa hormat, sampai dengan terakhir keadilan. Oke, next. Ini kita kenal saja, nanti sebentar baru realnya seperti apa. Ini nilai yang terakhir tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Ada 4 kolom dengan masing-masing begini turunannya begini banyak, mulai dari peduli sampai dengan gotong royong, rajin sampai dengan rendah hati, integritas sampai dengan keteguhan hati, rasa hormat sampai dengan pengertian. Jadi ini pengenalan saja nilai-nilai kebajikan ini. Nanti nilai-nilai kebajikan ini akan muncul di keyakinan kelas kita. Next. Ya. Sekarang ada pertanyaan, kita diskusi bersama. Kasusnya atau pernyataannya seperti ini, Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saat kita perlu hadir di suatu pelatihan, motivasinya apa? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Berarti itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasinya. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Maksudnya mendapat penghargaan dari kepala sekolah ya, sebagai guru berprestasi. Itu berarti itu masuk ke dalam motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dengan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Berarti ini masuk ke dalam motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Maksudnya bisa kita melakukan menghadiri suatu pelatihan itu mungkin ada dua motivasi ataukah satu saja?
Sekarang saya beri kesempatan 2 detik kita merefleksi bersama. Kira-kira saya masuk di motivasi yang mana? Oke, kita masuk di motivasi yang mana? Ini makanya kami selalu bilang ini modul yang ini sama dengan mengaku dosa. Oke, bismillah kita perlu hadir di suatu pelatihan nih. Nah, kepala sekolah menugaskan ibu ini silakan mengikuti pelatihan di sini selama berapa hari. Nah, apa motivasi nih dari ketiga motivasi ini? Pertama kah, kedua kah, ketiga? Ya, atau kedua, atau ada 2 motivasi? Atau ada 2 motivasi? Atau ada 2 motivasi? Berarti mulai dari saya. Kalau dari saya jujur saja, mungkin situasi dan kondisi saya saat itu bisa masuk. Satu bisa masuk. Sebenarnya saya juga ada kegiatan penting, tapi karena ini utusan dari kepala sekolah, maka ya sudah saya ikut saja. Berarti itu motivasi pertama itu menghindari ketidaknyamanan, ya. Oke. Yang berikut yang kedua, kalau mendapat imbalan itu saya rasa saya tidak. Saya rasa tidak mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Atau kadang teman-teman kita ada yang punya motivasi itu? Tidak. Lebih baik tidak usah pilih yang itu. Lebih baik pilih. Oke. Kalau motivasi yang ketiga ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu pasti toh? Nah, itu pasti kita menghargai diri kita. Lalu yang berikut kita juga pasti mendapat banyak ilmu, pengalaman, berbaur dengan orang-orang dari luar organisasi kita toh? Oke, next. Ya, next. Masih. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini kita jujur memang ini. Oke, jelaskan alasan Anda. Bagaimana? Misalnya kita terbaik, tepat waktu setiap hari, tapi tidak pernah dihargai bahwa kita guru yang paling tepat waktu. Yang berikut, kita terlambat terus setiap hari, tapi tidak ada teguran dari kepala sekolah juga teman-teman lain. Nah, lalu apakah kita akan datang tepat waktu untuk mengajar murid? Apakah kita akan selalu tepat waktu? Iya. Tidak selama. Ya, alasannya yang tidak sama, alasannya? Harus punya alasannya? Ya, berarti jika ada sesuatu hal, maka kita pasti akan kita terlambat, dan prosedurnya adalah kita harus memberi izin, meminta izin atau menyampaikannya kepada atasan terlebih dahulu, ya. Oke, sip. Next. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi ya, 3 jenis tadi ya, menghindari ketidaknyamanan, penghargaan dengan motivasi dari diri. Jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tadi itu kita, sekarang murid-murid. Kira-kira dari 3 motivasi tadi, motivasi mana yang paling mendasari perilaku kita punya anak-anak di sekolah ini? Bagi yang mana? Kalau saya punya anak jujur, itu motivasi yang pertama memang. Itu yang pertama memang untuk kelas 6. Iya. 1-2 orang, mungkin 3-4 orang itu motivasi kedua. Mereka buat sesuatu tapi supaya dipuji. Nah, itu saya punya anak-anak. Mungkin 1 atau 2 orang saja yang punya motivasi yang ketiga ya. Bagaimana kelas lain mungkin? Sama? Sama ya? Berarti kita semua sama. Oke, sip. Next. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Kita kan sudah tahu toh bahwa kita punya anak tuh sekian orang motivasi 1, ada juga berapa jumlah orang motivasi 2, mungkin 2 ke 3 orang motivasi 3. Nah, strategi apa yang kita lakukan selama ini? Apa strategi yang kita buat selama ini? Kita sharing dulu dari kelas 1, pakai A. Silakan. Mama punya buat
Oke, kelas 2. Bagaimana Mama kelas 2? Suatu kita menegur, lalu kita memberikan memberi motivasi tadi sih. Lalu menegur, menasihati ya. Lalu kita memberi motivasi ya. Oke, memberi sip. pujian. Memberi pujian. Oke, memberi pujian ya. Ya, kelas 3. Ya, kelas 3. Pertama menegur, dan itu menasihati dan memberi kasih pujian bahwa anak-anak yang lembut dan betul itu dia tuh lebih cepat daripada Iya, sip. Memberi penghargaan. Oke, kelas 4. Bagaimana strateginya? Pujian ya? Memberi pujian. Oke, sip. Kelas 5. Strateginya ini pas umur-umur mereka. Oke, kelas 5. Menurut saya ada di setiap kelas ada satu siswa yang hampir setiap hari itu dia terlambat. Terus satu dua kali saya panggil dia, lalu saya memberikan teguran, terus saya memberikan nasihat, terus setelah saya ikuti ke depan ada perubahan, akhirnya saya memberikan dia pujian. Oke, sip. Iya, bagus sekali ya. Kelas 6 pasti sama ya? Oke, sip. Next. Oke, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Tadi yang nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali tadi tuh. Kira-kira sekarang ini yang paling penting sekali, rawan untuk segera kita beri. Nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak? Karakter siswa. Karakter siswa tadi ada berapa macam tadi? Yang pertama apa? Jujur, benar. Ya, di kelas 3 ya, jujur ya. Disiplin tadi dia punya anak-anaknya ada banyak tadi. Ada nilai-nilai kebajikan tadi. Selain jujur, apalagi tanggung jawab, ya. Lalu bertutur kata itu, tutur kata. Ya, saling menghormati. Benar. Itu ke bullying ya. Bisa membullying toh. Oke, lalu mereka juga sering mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, berarti itu apa? Bertutur kata sopan. Nah, lalu hormat. Mereka juga sekarang bahkan lewat di depan kita sendiri sekitar tahu lagi bilang permisi. Ya, hormat. Berarti ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita rasa penting kan? Oh ya, kita rasa penting untuk kita tanamkan pada anak-anak sekarang. Oke, next. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke materi yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ini motivasinya dari dalam diri. Ini juga masih ada satu kasus kita diskusi bersama, lumayan panjang ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Berarti itu motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Berarti ini motivasi nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari Anda? Ayo, kita mulai dari tadi sudah dari kelas rendah ya, sekarang mulai dari kelas tinggi, kelas 6. Kira-kira motivasi mana antara ketiga motivasi ini? Ya, kelas 6. Kalau dilihat dari generasi ketiga kategori ini, sebenarnya yang ketiga itu yang menjadi dasar untuk menjadikan pribadi seorang guru yang lebih baik. Namun dalam perjalanan itu saya juga bisa yang pertama itu kadang karena
Inggris. Silakan. Kalau bagi saya, yang utama itu sebenarnya motivasi yang ketiga. Karena itu saya menghargai nilai-nilai diri sendiri sebagai seorang guru bahasa Inggris. Namun ada beberapa konteks, misalnya ada pekerjaan lain yang mungkin harus diselesaikan saat ini dan tidak bisa menunda, itu kadang-kadang saya pilih melakukan di motivasi yang satu. Masuk kelas, tapi di dalam kelas sambil mengerjakan hal yang lain, memberikan anak-anak tugas. Sip. Oke, kita ke apel agama. Yang hargai yang dari diri sendiri, tapi yang dalam perjalanan menjadi kenyataan sakti sebagai seorang guru, dan juga kemampuan terhadap hal tertentu yang juga tidak kita kasih waktu. Ini yang menjadi motivasi yang nomor satu. Dan kemudian seharusnya itu yang nomor tiga, yang melihat seorang guru yang baik. Baiklah, 3 guru ini mewakili, berarti yang seharusnya itu adalah motivasi yang ketiga. Motivasi yang pertama itu melihat situasi dan keadaan. Bersyukur kita jangan memilih motivasi yang kedua ya. Oke, baiklah. Next. Lagi satu. Iva kurang menguasai materi pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mudah-mudahan ini masalah ini jangan terjadi di dalam kelas ya. Oke, jawablah 2 pertanyaan ini. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju kan tidak? Tidak. Apa alasannya jika tidak setuju? Ayo. Bagaimana? Bagaimana? Sudahlah, anak sudah gugup, sudah merasa takut dengan pertanyaan yang dengan tiba-tiba, lalu disuruh anak maju lagi ke depan. Ini yang membuat anak tambah gugup lagi. Iya. Karena tindakan itu tidak perlu ada. Oke, sip. Kita dengar lagi guru muda, guru senior sudah. Sekarang guru muda, ayo silakan ya. Kalau dari saya tidak setuju sebab kondisi di kelas setidaknya ketika Iva diketawai oleh teman-temannya, Pak Seno seharusnya mengarahkan teman-teman Iva untuk menghargai Iva. Mungkin kita belum tahu kondisi Iva, apakah dia benar-benar tidak konsentrasi dengan penjelasan Pak Seno, entah ada masalah dari rumah yang mengakibatkan anak tersebut seperti itu, sehingga dari Pak Seno seharusnya dia panggil Iva, dia tanya baik-baik, baru dia memberikan kesempatan untuk Iva menjawab sampai Iva benar-benar tenang dulu. Oke, sip. 2 ini mewakili ya. Oke, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Tidak setuju semua dengan alasan masing-masing tadi. Jawaban Ibu Yun tadi, ya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak itu apa, baru kita memberikan dia apa selanjutnya. Yang berikut, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva
konteks merendahkan martabat atau harga diri seorang Eva. Walaupun dia anak murid, ya tapi dia juga manusia sama seperti Wasif. Masih ada yang lain? Hukumannya? Alasannya? Iya, alasan yang lainnya juga adalah karena hukuman itu datangnya dari satu arah saja, datangnya dari guru yang memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu berarti ada kesepakatan. Kau terlambat, seperti ini konsekuensinya. Itu ya perbedaannya. Oke, sip. Ya, bagus. Berikut. Next. Oke, ini sudah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, dia itu bersifat tidak terencana. Lalu tiba-tiba, tidak terencana berarti tiba-tiba. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ingat. Jadi hukuman tidak harus fisik saja, tapi kata-kata juga yang masuk ke dalam hukuman. Oke, yang berikut konsekuensi. Sudah terencana atau disepakati bersama oleh guru dan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sikap guru hanya memonitor murid. Nah, lalu restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yang ini mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya itu adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia konsekuensi atau hukuman? Tadi kita sudah belajar perbedaan tadi. Dia terlambat ke sekolah, kita suruh siswa tulis di buku. Saya tidak terlambat lagi ke sekolah sampai 100 kali. Hukuman. Iya benar. Oke. Sip. Nah, ini kasus lagi. Ini kasusnya Ibu Anas. Ibu Anas guru kelas 2 SD. Nah, ini guru kelas 2 ya. Oke. Mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Masalah ini rupanya kita punya kelas semua juga dapat masalah yang sama ini. Oke. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Namanya juga anak-anak ya. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Oke. 1. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasinya apa mereka? Mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan. Yang kedua ya? Penghargaan tadi kan mereka dapat apa tadi? Bintang. Anak-anak nih betul rame. Oke. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ini kita sudah sering buat ini, Pak Ibu dong. Sudah sering buat ini. Ayo. Tepuk. Mama Yudit saya bisa lihat ya apa? Huruf. Ya toh? Nah, itu cara-cara ampuh itu. Menyebutkan kelas 2 toh? Nah, membaca huruf suku kata. Mungkin kelas lain, pengalaman lain. Ini kelas 2. Iya, perkalian, benar. Kita
punya syarat deh, tepuk anti bullyingnya toh, mereka dengan sendirinya toh, walaupun gurunya belum menunggu dapat, mereka sudah dengan sendirinya tepuk ya, seperti itu ya maksudnya. Oke, sip. Oke, baik sudah. Sebelum kita mulai, ada ice breaking ya. Ice breakingnya adalah mengikuti perintah, melakukan perintah yang didengar. Mengerti? Melakukan perintah yang didengar. Oke? Yang didengar ya? Oke, siap? Siap? Siap. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang telinga. Pegang leher. Masih kosen semua. Pegang dagu. Oke, sip. Berikutnya, tepuk berpola. Tepuk 1 ke atas. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2, 3. Tepuk 4. 1, 2. Oke, siap. Ulang lagi. Oke, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kalau tepuk 5 baru lanjut dengan atas. Oke, siap. Tepuk 5. 1, 2, 1, 2, atas. Oke, tepuk 5. Oke. Ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, ya, baik sudah. Kita lanjut. Yang berikut adalah tentang penghargaan. Di sini penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan yang kita berikan. Jadi yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penjelasannya itu adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Berikut, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya, karena dia bergantung pada penghargaan. Ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Oke, next. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, alasannya adalah suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tidak efektif itu. Kemudian, orang yang langsung ke yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Oke, next. Ya, merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain itu pasti akan merasa iri. Ya, teman-temannya lain itu pasti akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang kita beri penghargaan tersebut. Oke. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut karena mereka punya motivasi supaya dapat penghargaan. Lalu, penghargaan juga dia menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu akan berhenti mencoba. Mereka sudah putus asa. Kami sudah tidak pernah dapat penghargaan, biar sudah. Seperti itu ya, ada mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada dua contoh
Yang pertama itu penghargaan mengurangi ketepatannya. Yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lagi tidak dapat uang. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Yang berikut, yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Berarti ini dikasih nih gurunya ini. Oke, hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya memberitahu jawabannya benar saja. Dan ini sering ya kita bisa kasih ya, kalau jawab benar nanti sebentar ada permen ini terus kau. Oke, next. Ya, menurunkan kualitas. Pengamatan itu dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini yang dimaksudkan dengan menurunkan kualitas ya. Oke, next. Mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ada kelompok yang diberitahu ada mereka dapat hadiah, ada kelompok yang tidak. Mereka yang diberitahu dapat hadiah itu mereka punya semakin berkurang kreativitasnya. Oke. Berikut, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan oleh sebuah penghargaan, hadiah atau penghargaan. Yang terakhir, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini mematikan kreativitas ya. Oke, next. Ya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking. Ini mereka yang mendapat ranking kedua, mereka merasa paling dihukum, kecewa. Oke. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Lalu, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Dan jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Oke, ini lumayan banyak ya ini ya. Kalau yang ini ya, penghargaan itu sebagai motivasi dari dalam diri simpel, yaitu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira
penjelasan secara garis besar, yaitu yang pertama dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Kemudian dia berupa pernyataan universal, umum, bukan khusus, universal. Lalu dia dibuat dalam bentuk pernyataan positif, kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalau negatif berarti itu masih peraturan. Itu masih tata tertib kelas atau peraturan kelas. Lalu hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, jangan sampai satu kertas manila itu penuh memang. Lalu sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian saat membuat keyakinan kelas itu oleh semua siswa atau murid yang mereka yang membuatnya, kita hanya membantu menyimpulkan. Dan kita selalu mengevaluasi dari waktu ke waktu, ya. Misalnya kita selalu evaluasi untuk keyakinan kelas yang ini sudah efektif atau belum. Kalau belum, seperti apa lagi untuk waktu beberapa bulan kemudian. Oke, untuk proses membuat keyakinan kelas, yang pertama itu kita meminta saja yang mereka tulis. Yang namanya murid ini kosakatanya terbatas, jadi dia boleh tulis kalimat negatif semua, tidak apa-apa. Mereka menulis semua, mereka punya pendapat. Kita pakai rapat, kita pakai sistem rapat, ya. Mereka tulis mereka punya pendapat, semua tempel di depan, ataukah kita siapkan stick note itu, yang kertas pensil warna-warni yang pakai tempel itu, kita tempelkan di depan kelas pakai kertas manila. Jadi semua anak itu wajib memberikan pendapatnya, tempel. Lalu langkah yang kedua, kita mengubah dari pernyataan-pernyataan siswa tadi, kan pasti ada yang negatif toh. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, itu masih pernyataan negatif. Kita mengubah ke pernyataan positif. Kalau siswanya menulis tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar atau maki di dalam kelas, maka kita mengubah ke pernyataan positif, yaitu menjadi bertutur kata sopan, seperti itu, ya. Lalu tidak boleh sikap mendengarkan yang baik ketika guru memberikan penjelasan, itu mesti ada yang seperti itu, pernyataan seperti itu. Itu kita ubah menjadi saling menghormati. Jadi kita ubah ke nilai-nilai kebajikan tadi yang saya maksudkan tadi, ya. Jadi tidak lagi bunyi bahwa datang ke sekolah tepat waktu 15 menit sebelum lonceng dimulai, itu kan panjang sekali. Maka kalimat itu kita ubah menjadi satu nilai kebajikan, hanya satu kata saja. Nah, disiplin, hanya itu saja. Seperti itu, ya, maksudnya. Kemudian tidak membuang sampah sembarang tempat. Berarti apa? Jaga kebersihan. Itu saja. Dia menjadi singkat, bukan lagi panjang lebar lagi. Setelah kita mengubah dia ke pernyataan positif, berarti kita menyarikan dari semua anak dulu, dari yang anak-anak punya jawaban tadi kita ubah ke pernyataan positif. Lalu langkah yang ketiga kita sarikan dalam arti mungkin ada anak yang jawabannya sama, kita jadikan satu jawaban saja. Dari semua anak kita satu kelas, kita sarikan semuanya, lalu kita yang sama-sama kita tentukan menjadi satu poin, jelas pasti hanya sudah menjadi singkat. Itu sudah jadi keyakinan kelas. Jadi yang kita buat di kelas termasuk saya itu masih ada pernyataan tidak boleh. Ternyata itu yang kita keliru, ya. Kita harus ubah menjadi kalimat atau pernyataan positif. Boleh hanya saling menghormati, ya. Kemudian disiplin, berarti yang mengenai kerja tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, masuk istirahat tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, les sore tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu semua itu masuk dalam satu kata saja, yaitu disiplin. Nilai kebajikan universal yaitu disiplin tadi maksudnya. Seperti itu, ya. Jadi yang kita bisa melihat kembali panjang lebar yang kita punya kesepakatan kelas itu kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Namanya sekarang menjadi keyakinan kelas. Oke. Lalu setelah itu jangan lupa kita tidak perlu menyuruh mereka menulis panjang lebar. Kita dari mereka punya bermacam-macam pilihan tadi kita sudah sarikan menjadi beberapa poin. Kita siapkan posternya. Jadi yang kita tempel itu posternya saja. Kita tempel itu poster, kita buat dalam bentuk yang menarik. Kita tempel itu posternya. Jangan lupa harus ditandatangani semua anak dalam satu kelas. Itu menjadi bukti bahwa itu adalah kesepakatan kita bersama. Semua anak
Ya, semua anak yang hadir yang membuat keyakinan kelas dengan kita guru, semua kita tanda tangan. Jadi bukan hanya guru dengan ketua kelas saja, bukan wali kelas dan ketua kelas saja, juga bukan hanya guru kelas dengan kepala sekolah saja, tapi semua kita tanda tangan. Lalu baru kita pajangkan. Jadi pajangannya itu berupa poster keyakinan kelas yang isinya itu berupa nilai-nilai kebajikan universal yang tadi banyak tadi di slide depan tadi. Oke, next. Ya, ini contohnya. Contoh kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini contoh yang anak-anak buat, nanti baru kita ubah ke keyakinan kelas. Kelas 5, selalu bersikap positif. Berarti dia sudah termasuk ke jangan berbicara kata kasar tadi ya. Nah, itu selalu bersifat positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Berarti ini termasuk jangan menghina teman. Poin-poinnya itu sudah masuk yang ini. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kalau yang kelas 7 SMP punya ya, ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Oke, next. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ulang lagi. Tepuk 5. Oke, ya. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau istilahnya survival. Oke. Dia ini kebutuhan yang bersifat fisiologis dari dalam diri anak. Itu seperti makanan, kesehatan, juga rumah. Jadi 3 poin ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Misalkan saja tiba lama, jam istirahat, sementara jajan, makan, ada anak yang merampas makanan teman. Kita harus mengecek dulu, jangan sampai dia tidak makan dari rumah. Ya, berarti dia ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu ya. Oke. Lalu yang berikut, kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga psikologis. Oke. Dia ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Mereka merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima lingkungannya. Yang berikut, kebutuhan dasar penguasaan atau pengakuan. Nah, dia ini kemampuan diakui atas prestasi dan keterampilannya. Dia mau supaya dia diakui. Ingin selalu didengarkan. Lalu, dia punya keinginan menjadi pemimpin di dalam kelas. Suka mengamati sebelum dia mencoba. Berarti anak ini selalu aktif. Segala sesuatu itu harus dia yang buat dulu, baru teman-temannya ikut. Nah, berarti anak ini dia ini punya kebutuhan dasar di penguasaan atau pengakuan. Oke, berikut. Kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Mereka perlu banyak bergerak. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti ini, banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terpengaruh orang lain, mereka menyukai hal yang baru, seperti itu. Berarti anak-anak ini, mereka punya kebutuhan dasar di kebebasan. Oke, yang terakhir, kebutuhan dasar kesenangan, yaitu untuk mencari kesenangan, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi, suka permainan, suka bergurau, dan suka melucu. Berarti anak-anak ini, mereka ini tergolong kepada kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kalau setiap terjadi masalah, yang kita mengecek pertama, nanti di segitiga restitusi itu namanya validasi tindakan. Ini kita mengecek dulu kira-kira mereka punya kebutuhan dasarnya apa dari kelima kebutuhan dasar ini. Oke, next. Guru, ini materi yang kedua dari akhir, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk materi yang ini kita akan menyimak videonya, ada penjelasannya, lalu sebentar nanti kita akan merefleksikan kita berada pada posisi yang mana. Dari kelima posisi kontrol ini kita berada pada posisi yang keberapa,
posisi yang mana, apa namanya, baru kita akan sharing bersama di antara kita. Oke? Ya, kita langsung saja nonton videonya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Apa Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan
akan menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Jadi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira
akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu Guru, ini materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini puncaknya dari materi-materi kita tadi ya. Nah, segitiga restitusi ini juga dia ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol tadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Nah, di sini dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada 2 pertanyaan kunci yang dari kita, yaitu pertama kita yang ucapkannya saat kita menangani masalah. Itu kata kuncinya itu di menstabilkan identitas, yaitu setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya, manusiawi sekali kalau kita membuat kesalahannya, bukan hanya kamu saja yang membuat kesalahan ini. Seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat yang kita ucapkan pada proses yang pertama, yaitu di menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Berarti kita mulai mengecek sudah. Kita mulai mengecek alasan mengapa mereka membuat masalah itu. Alasannya apa sampai dengan terjadi masalah itu, ya? Itu misalkan saja kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, mengapa terlambat, atau mengapa menyontek. Masalah itu kan masalah ya. Jadi pada posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah ini berarti kita mengecek alasan mengapa anak melakukan kesalahan. Lalu pertanyaan yang kedua masih di validasi tindakan, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi itu, apakah masih ada cara lain supaya kamu tidak terlambat? Seperti itu ya. Itu ada di yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Yang jelas kalau kita sudah buat keyakinan kelas masing-masing, toh kita sudah sepakati bersama, mereka sudah tanda tangan bersama. Berarti ini ada di posisi terakhir, kita menanyakan keyakinan. Itu misalkan saja, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Ataukah keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar dari perbuatan kamu ini? Lalu, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kamu membuat masalah ini? Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau apa yang kamu mau perbaiki dengan cara seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Itu kita menetralkannya, mereka punya emosional, misalkan sudah ada sesuatu yang berkelahi, kita mengecek dulu seperti apa. Lalu yang berikut validasi tindakan yang salah, alasan mengapa mereka sampai melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, lalu bagaimana nanti kita memperbaiki ini, solusinya seperti apa. Nanti semua ini kita hanya memberi pertanyaan, mereka yang menemukan sendiri. Seperti itu ya, mereka nanti menemukan solusinya sendiri dari masalah yang sudah mereka lakukan itu. Oke, jadi baiklah Bapak Ibu, dengan materi segitiga restitusi ini berarti materi saya hari ini sudah selesai. Harapannya adalah mulai dari sekarang, besok, lusa, dan seterusnya, jika kita mendapat masalah dari anak-anak kita, baik di kelas atau di lingkungan sekolah kita, alangkah baiknya kita menyelesaikan dengan proses segitiga restitusi. Dan kita bisa menempatkan diri
perlahan-perlahan, pelan-pelan berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Oke, baiklah. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung kegiatan kita. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Guru SD Impres Santo Yosef Maumere. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat untuk kita mulai mempraktikannya pelan-pelan, perlahan-lahan di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita ini. Oke, baik, sebelum tutup ada sebuah pantun lagi. Masih sama Bapak Ibu Guru. Baris pertama dan ketiga membalas dengan cakep, baris kedua dan keempat dengan keren. Oke.